Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sesepuh kita, pimpinan kita, pembina Musholla Baitur Rahman, Bapak Imam Santoso. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan usahanya, dilancarkan kegiatannya, dimudahkan yang susah, dan senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh orang-orang tua kita di lingkungan Andara ini, para ustaz, para haj dan anak-anak sekalian. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Musholla Baitur Rahman ini. Saya lupa ini udah yang keberapa kalinya Pak ya. Ya, alhamdulillah ya, sesepuh kita, pimpinan kita Bapak Imam Santoso melakukan ini, mudah-mudahan menjadi jariah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah berada pada tanggal 7 Maret. Tapi yang dimaksud 7 Ramadan ya. Ya, 7 Maret benar ya. 7 Ramadan ya. Bagaimana puasanya? Lancar. Bagaimana senang puasa? Senang? Ya. Mengapa harus senang? Ya. Mengapa kita harus senang begitu datangnya bulan Ramadan? Makanya kalau ada spanduk-spanduk itu ada ucapan marhaban ya Ramadan. Kata marhaban itu adalah ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab ya, dan juga Nabi dan para sahabat ketika menerima kedatangan tamu agung. Tamu agung yang sudah lama ditunggu-tunggu, tamu yang dimuliakan, maka mereka nurahib. Nurahib itu artinya bergembira. Dari itulah maka terbentuk kata marhaban. Jadi marhaban itu arti katanya hati yang lapang. Jadi kalau kita kedatangan tamu yang kita senangi, lapang nggak hatinya? Lapang ya? Itu namanya marhaban. Jadi kalau ada orang yang datang Ramadan tapi hatinya kesel, aduh puasa lagi, ya kan? Lapar lagi. Ah, itu berarti belum marhaban. Jadi marhaban itu hatinya lapang, seperti lapangan bola, luas sekali kan? Nah, begitulah orang yang beriman, orang muslimin, mukminat. Kalau datang Ramadan hatinya itu lapang, ya.
makna kata marhaban, ya. Dari kata marhaban itu terbentuk juga kata rahbun. Rahbun ini artinya dua. Bisa jadi dia semacam rest area atau tempat persinggahan. Yang kedua artinya bisa jadi bengkel. Ya, jadi bengkel, ya. Jadi dalam kata marhaban itu ada makna bahwa kita memasuki satu bulan di mana kita, ya, ibarat seorang musafir yang sedang berjalan. Kita dari Jakarta mau ke Cirebon, mau ke Bandung, atau mau ke Surabaya, pasti ada tempat persinggahan, kan? Nah, Ramadan ini tempat persinggahan, ibaratnya rest area. Apa yang dilakukan di rest area? Nah, kalau kita makanannya kurang, kita beli, betul kan? Minumannya kurang, kita tambah. Ya, kalau ada badan kita pegel-pegel di apa? Digerakkan atau apa namanya, olahraga kecil, ya. Kalau kita kurang apa namanya, istirahat, kita istirahat sebentar. Jadi marhaban ini ibarat rest area. Disinilah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk melanjutkan perjalanan panjang lagi. Nah, di Ramadan ini kita disajikan oleh Allah dengan paket-paket, ya. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, ditambah lagi nanti malam tahajud, ya kan? Sebelum sahur itu usahakan jangan cuma makan aja, tapi usahakan sholat walaupun 2 rakaat tambah witir, betul nggak? Ada lagi paket apa namanya, takjil, berbuka puasa. Itu pahalanya, barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala dari orang yang dia beri makan berbuka itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang dia beri buka itu. Nah, itu ada paket apa lagi? Tilawatil Quran. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, 1 ayat seperti dia menghatamkan 1 Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi ibarat rest area ini ada paket-paket nih. Harusnya kita bagaimana? Ngambil paket itu, karena kita ngumpulin bekal. Nah, sayang sekali kalau ada orang mampir di rest area, sudah tahu airnya kurang, sudah tahu makanannya kurang, apa? Menambah. Apa itu menambah? Hah? Diam aja. Ya, menambah, ya. Udah tahu bekalnya mau habis, mampir di rest area, menambah. Ya. Ini Ramadan, ya. Kumpulkan bekal yang banyak itu tadi. Ada puasa di siang hari, kita puasa dengan penuh keimanan dan penuh keseriusan, ya. Ya, kemudian makna kedua dari rahbah itu tadi adalah bengkel. Ibaratnya tadi, kalau tadi rest area, ini bengkel. Orang yang melakukan perjalanan, dia mampir, dia lihat lagi bannya masih bagus atau tidak, atau sudah mulai tipis atau bagaimana. Dia lihat lagi olinya masih memenuhi syarat atau tidak, betul kan? Dia lihat lagi lampu spion masih lengkap, masih prima atau tidak. Kalau tidak, dia perbaiki. Ramadan itu juga seperti itu. Bengkel rohani kita, tempat
tempat kita melakukan introspeksi. 11 bulan yang lalu, di mana letak kelemahan kita? Apa dosa-dosa kita? Bagaimana cara kita menutupi dosa-dosa itu? Nah, itulah maknanya marhaban. Jadi selama ini kita mengucapkan marhaban, nah, kita mungkin hanya mengucapkan, tapi maknanya lebih kurang seperti itu. Ya, mengapa kita gembira dengan datangnya Ramadan? Sebagaimana Nabi dan para sahabat, ya, karpet merah menyambut Ramadan itu sudah digelar sejak 2 bulan sebelum Ramadannya datang. Betul apa enggak? Apa buktinya? Doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi terlambat kalau orang menyambut Ramadan itu ketika pada malam pertama dia lihat orang ramai-ramai ke masjid, baru dia sadar itu Ramadan. Sebenarnya itu terlambat. Karena kata Nabi dan para sahabat, sejak 2 bulan sebelumnya karpet merah menyambut Ramadan itu sudah digelar. Jadi itu ibaratnya seperti orang lari maraton, ya. Tahu deh maraton? Oh, nggak tahu, ya. Atau Formula One, tahu? Formula One, tahu ya. Balap, ya. Itu biasanya pertama kali start lambat apa kencang? Standar aja kan? Standar aja dia. Begitu sudah masuk ke putaran ke-10, ditambah gasnya, betul Pak? Semakin putaran ke-15, tambah lagi gasnya. Begitu sudah putaran ke-30, mau finish, gimana Pak? Gaspol, ya, gasnya pol. Rupanya begitu. Nabi itu dari bulan Rajab itu sudah mulai melakukan amal-amal soleh seperti amal soleh di bulan Ramadan. Makanya Nabi itu sejak bulan Rajab, sahabat sudah puasa. Bahkan kata Aisyah, tidak ada satu bulan selain Ramadan yang Nabi itu puasa hampir full. Yaitu bulan apa? Sya'ban. Jadi udah ada startnya. Jadi begitu masuk Ramadan tinggal diapakan? Gaspol. Nah, biasanya kita selalu terlambat, ya. Baru sadar ini Ramadan ketika melihat orang pada taraweh. Wih, udah Ramadan gitu. Ya, jadi gitu ya. Mengapa ya kita gembira dengan Ramadan? Pertama, karena Ramadan seperti dengan namanya Ramad dalam bahasa Arab itu artinya panas terik yang membakar. Nah, itu Ramad. Tapi yang dimaksud adalah yarmuduz dzunub. Apa itu? Yarmuduz dzunub. Membakar dosa-dosa kita. Jadi bulan Ramadan ini membakar dosa-dosa, ya. Yarmuduz dzunub. Makanya ada 2 hadis Nabi, ya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh kesadaran, iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu artinya apa? Serius ingin melakukan perbaikan diri, yaitu namanya ihtisaban. Ya. Dia puasa di pagi di siang hari dengan iman dan ihtisaban, dengan kesadaran iman. Dia mendirikan malam-malam Ramadan dengan tarawihnya, qiyamul lailnya, dengan karena iman dan keseriusannya. Maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu diputihkan.
gembira nggak tuh Pak? Makanya kita gembira Ramadan, kita berpeluang diputihkan. Asalkan apa? Imanan ihtisaban. Puasanya karena kesadaran dia, saya puasa karena Allah dan saya serius memperbaiki diri, ya. Jangan sampai puasa itu, ada yang puasa itu wiskadung, Pak. Apa itu wiskadung? Wiskadung katanya Pak. Udah terlanjur. Jadi selama ini puasa wiskadung, ya. Karena udah kebiasaan puasa, puasa aja. Tapi tidak diikuti dengan kesadaran saya puasa ini karena Allah. Berarti saya lebih memilih kehendak Allah dibandingkan dengan kehendak dan ego nafsu saya. Itu namanya orang puasa yang sadar. Betul nggak? Saya puasa ini sadar karena Allah. Karena itu saya lebih memilih kehadiran Allah dibandingkan kesenangan pribadi saya. Nah, itu namanya imanan wahtisaban, ya. Yang kedua, tadi kita gembira dengan datang Ramadan karena dosa-dosa kita berpeluang diputihkan, ya. Karena puasanya imanan wahtisaban. Yang kedua, kita gembira karena seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, ya kan? Orang yang puasa, orang yang sholat sunnah dinilai pahalanya seperti sholat wajib. Kalau dia sholat wajib, maka seperti 27 kali lipat di luar Ramadan, ya. Apalagi orang yang memberi makanan orang berbuka, maka dia dapat pahala seperti orang yang dia beri makanan itu tanpa dikurangi sedikit, ya. Karena itu seluruh amal-amal itu pahalanya selalu diberi bocorannya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Seluruh amal anak manusia, anak Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis kursi, puasa itu untukku, aku yang langsung membalasnya, ya. Kalau sholat itu disebutkan sholat berjamaah 27 kali lebih afdal dibandingkan sholat sendiri, ya. Bersedekah 1 dibalas 700, seperti orang menanam 1 biji, dari 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji, 1 dibalas 700, berarti 700%. Disebut angkanya. Haji disebut pahalanya. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang pergi haji mabrur pulang mendapatkan pahala surga. Tapi puasa nggak disebut, ya kan? Tidak disebut. Kenapa? Karena tidak ada angka yang bisa menghitungnya. Unlimited. Tidak ada nomor serinya. Karena langsung Allah yang balas. Gak dikasih bocorannya. Karena mau dihitung gak ada angkanya. Ini sama dengan pahala orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited, tidak pakai nomor seri. Jadi kita bahagia sekali dipertemukan dengan Ramadan. Doa kita setahun yang lalu, ya Allah panjangkan usia saya supaya saya ketemu Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita ketemu dengan Ramadan, ya. Di dalam ayat yang mewajibkan puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Tidak disebut ya ayyuhal mu'minun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya, Bu? Apa bedanya amanu sama mu'minun? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Mengapa panggil ya ayyuhal mu'minun? Kenapa? Rupanya amanu itu beriman meskipun imannya kecil, meskipun imannya lemah, meskipun imannya sedikit, itu sudah bisa disebut amanu. Tapi kalau mukminun itu orang yang imannya sudah melekat mendarah daging. Makanya di dalam ayat itu disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang mukmin. Di situ disebut mukmin. Siapa? Yang mereka khusyuk dalam salatnya. Jadi kalau orang mukmin itu khusyuk. Ya, jadi sudah mendarah daging. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu kalau mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dia mukminun. Bukan hanya amanu, tapi mukminun. Iman yang sudah mendarah daging, tertancap di dalam relung hatinya yang paling dalam. Nah, Allah memanggil amanu, artinya siapapun yang masih ada iman, meskipun imannya kecil, meskipun imannya sedikit, meskipun imannya lemah, dia dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa. Bukan hanya orang yang imannya yang kuat yang dipanggil, yang imannya lemah pun dipanggil. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan untuk dia berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu. Jadi ternyata puasa ini bukan ibadah yang baru, Pak. Ibu, nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sudah puasa. Diriwayatkan Nabi Adam itu puasa setiap hari Jumat, yaitu saat Nabi Adam bertemu dengan Ibu Hawa. Ada lagi yang mengatakan Nabi Adam itu puasa setahun 40 hari, tapi tidak berturut-turut. Ada lagi riwayat mengatakan Nabi Nuh itu ketika di atas perahunya terombang-ambing, selama di dalam perahu berpuasa. Begitu turun dari perahu, puasa lagi 7 hari. Nabi Yusuf ketika dilempar masuk ke sumur, di dalam sumur puasa. Begitu dimasukkan ke penjara, di dalam penjara 7 tahun puasa. Ya kan? Nabi Yakub puasa, dia mempuasakan anak-anaknya. Nabi Yunus di dalam perut ikan puasa. Ya kan? Jadi Nabi Musa sebelum naik ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam puasa. Ya, jadi puasa ini bukan ibadah baru. Makanya disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Bahkan ini Plato tahu Pak? Plato filosof ya. Plato kenal Pak? Lato kenal ya? Lato ya. Plato ini mbahnya filosof, padahal dia bukan muslim. Dia mengatakan cara yang paling efektif menyucikan jiwa manusia itu dengan cara berpuasa.
Sokrates, nah ini filosof juga. Sokrates ini gurunya Plato, ya kan? Kata Sokrates, di dalam tubuh manusia itu ada alat-alat penyembuh. Jadi rupanya Allah sudah ciptakan dalam tubuh kita ini ada alat yang menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi alat itu akan efektif kalau didukung dengan puasa. Yang ngomong itu siapa? Sokrates tadi ya. Padahal mereka ini bukan Muslim. Ya. Jadi ternyata sekiranya pun Allah tidak mewajibkan puasa, maka kalau manusia itu sadar, dia pasti senang untuk melakukan puasa. Bahkan sekarang ada tradisi itu ya, yang 5 hari puasa, yang untuk itu Pak, apa itu? Kalangan selebriti 3 hari puasa, tapi enggak, nanti dia apa namanya, begitu hari keempat makan sebebas-bebasnya. Rupanya sekarang udah ada tren yang begitu. Mengapa Allah menyebutkan dalam ayat ini diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa? Mengapa harus diselipkan kata-kata sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu? Mengapa harus diselipkan, Pak? Kan harusnya bisa Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu agar kamu takwa. Bisa nggak? Tapi mengapa harus ada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu? Itu apa hikmahnya, Pak? Mengapa kata-kata itu ada? Apa hikmahnya? Rupanya Allah itu tahu kecenderungan kita, kelemahan kita, umat manusia ini. Kita ini biasanya sukanya yang senang-senang, ya Pak ya. Kita itu tidak mau disuruh yang susah-susah. Ya, puasa ini kan susah Pak. Gak makan, gak minum, susah kan? Kecenderungan manusia itu menghindari yang susah, menyenangi yang senang. Allah tahu tabiat manusia, makanya diselipkan kata itu. Supaya apa? Supaya nggak terasa susah. Ini ada contohnya nih. Misalnya ada Pak Budi misalnya. Ada Pak Budi? Ada. Pak Budi. Ya. Pak Budi ini contoh aja Pak ya. Ya ini contoh aja karena biasanya kan kalau di buku-buku ini Budi, ini Bapak Budi kan. Ya. Jadi Bapak Budi dipanggil oleh kepala sekolah. Datanglah Pak Budi menghadap kepala sekolah. Duduk di depan kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan informasi. Maaf Pak Budi, saya mau menyampaikan satu informasi. Apa itu Pak? Anak Bapak tidak lulus. Gimana rasanya Pak? Sedih. Allah sedang ngomong kita, diwajibkan atas kamu puasa ya. Dulu juga orang pada puasa. Itu sama seperti kasus Pak Budi tadi. Supaya nggak merasa susah, supaya nggak merasa berat, supaya nggak merasa sedih. Jadi begitu halusnya cara Allah menyampaikan perintah puasa itu. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Bahkan siapa yang mewajibkannya Allah tidak disebut, cuman diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Nggak disebut. Seolah-olah Allah ingin mengatakan harusnya kalian sendiri yang mewajibkan. Nah gitu. Nah itu kira-kira ya. Jadi alhamdulillah kita sudah
sudah berada di bulan Ramadan, mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan satu riwayat dalam sebuah hadis. Rajulani aslama. Ada dua pemuda baru masuk Islam. Ada dua pemuda baru masuk Islam. Tidak lama mereka masuk Islam, tiba-tiba turun perintah berjihad bersama Nabi. Akhirnya kedua-duanya ikut. Yang satu pemuda ini tewas syahid. Yang satunya dipanjangkan Allah umurnya sampai dia ketemu dengan satu kali Ramadan. Setelah itu baru dia meninggal. Tidak lama setelah pemuda yang dipanjangkan umurnya tadi itu meninggal, sahabat Nabi yang bernama Thalhah. Thalhah ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga, salah satunya Thalhah. Thalhah bermimpi. Dalam mimpinya dia diperlihatkan akhirat. Dan dia melihat pemuda yang dipanjangkan umurnya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan temannya yang mati syahid tadi. Akhirnya dia kaget, loh kok bisa ya? Kan syahid itu pahalanya luar biasa ya. Jangan-jangan ini mimpi nggak bener nih. Jangan-jangan ini bunga tidur nih. Betul kan? Akhirnya Thalhah datang kepada Nabi mengkonfirmasi, saya bermimpi seperti ini. Bagaimana mimpi saya? Benar apa tidak? Kata Nabi, sadaqtar ru'ya, mimpimu benar. Kok bisa ya Rasulullah? Kok bisa dia yang dipanjangkan umurnya, kemudian ketemu satu Ramadan setelah itu wafat, bisa lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang mati syahid tadi? Kata Nabi, bukankah dia ketemu dengan satu Ramadan? Betul. Apakah dalam bulan Ramadan itu dia puasa di siang hari karena iman pada Allah? Ya Rasul. Apakah di malam hari dia sholat sunnah ratusan rakaat? Kalau ratusan rakaat berarti sholat apa ya? Taraweh ya. 20, kalau 5 hari udah 100 kan? Kata Nabi SAW, itulah yang mengantarkan dia lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Kalau satu Ramadan bisa mengantarkan sahabat itu lebih dulu masuk surga, bagaimana dengan kita yang sudah puluhan Ramadan? Tapi ada syarat tadi, imanan wahtisaban. Kita puasa dengan penuh kesadaran, bukan puasa wis kadung ya, karena udah kebiasaan. Tapi dengan penuh kesadaran, ini perintah Allah, bentuk kepatuhan, dan kita berusaha memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Ini saja ya, karena 5 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita tutup dengan membacakan doa. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita sampai kita bisa menuntaskan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li asatidina wa li muallimina wa li azwajina wa li awladina wa li
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما، واهدنا صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.